seluruh siswa, kawan biologi. Ketemu lagi dengan Ibu Sebas di dalam kegiatan belajar materi biologi yang berjudul Struktur dan Fungsi Jaringan pada Tumbuhan. Harapan Ibu semuanya sudah siap untuk belajar dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, anak-anakku, teman-temanku, kawan biologi, sebelum kita masuk di dalam materi tentang struktur dan jaringan tumbuhan, kita harus tahu kompetensi inti apakah dan kompetensi dasar apakah yang setelah belajar ini kita harus miliki atau sudah kita miliki. Baik, Ibu bacakan kompetensi inti berikut dan kompetensi dasar yang harus kamu kuasai setelah belajar materi ini. Kompetensi inti 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban yang terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Baik anak-anakku, teman biologi, kawan biologi, itulah tadi kompetensi inti yang kita harus kuasai setelah belajar materi ini. Dengan kompetensi dasar, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dan fungsi organ pada tumbuhan. Baik, kita lanjutkan untuk mempelajari materi ini. Kamu sudah pernah belajar saat kelas 10 tentang objek biologi dan struktur organisasi kehidupan, di mana pada bagian dasarnya ada sel dan sel akan membelah menjadi jaringan. Jaringan akan mengalami diferensiasi dan spesialisasi membentuk organ. Organ akan berangkai dalam satu sistem organ, dan sistem organ akan membentuk individu. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang jaringan secara khusus. Nah, histologi adalah cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang jaringan. Dan karena kita berbicara tentang jaringan tumbuhan, maka saat ini kita akan mempelajari secara khusus apa sajakah yang merupakan jaringan penyusun tumbuhan. Jaringan penyusun tumbuhan dibagi atas dua bagian utama, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Apakah jaringan meristem tersebut? Apakah jaringan permanen? Kita akan pelajari berikutnya.
Kita juga semua tahu bahwa tanaman sama seperti kita, memiliki ciri-ciri hidup, tumbuh, bernafas, memperoleh nutrisi, sama dengan kita manusia. Nah, untuk melaksanakan fungsinya itu ada 3 organ utama pada tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, jaringan yang membentuk organ tersebut berasal dari sel-sel yang mulanya sama, yang pada pertumbuhannya mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Pada tumbuhan, jaringan dibagi atas 2 bagian, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem memiliki ciri-ciri sel-sel dengan dinding yang tipis sehingga memungkinkan sel-sel itu dapat terus membelah. Kemudian memiliki bentuk isodiametris, artinya memiliki inti yang besar dan diameter yang sama. Selnya juga tersusun seperti bola-bola rapat, dengan begitu memungkinkan sel dapat membelah ke segala arah. Jaringan meristem mengandung protoplasma yang berfungsi dalam proses pembelahan sel-sel yang dibutuhkan oleh komponen pembentuk organel sel yang mencukupi sebelum sel membelah. Zat-zat organik dan anorganik sangat diperlukan dalam jumlah yang banyak pada saat sel membelah. Dan vakuola pada jaringan meristem berukuran kecil. Nah, perhatikan jaringan meristem berikut. Selnya senantiasa membelah. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan pada tumbuhan. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi atas 3 bagian. Jaringan meristem apikal, jaringan meristem lateral, dan jaringan meristem interkalar. Jaringan meristem apikal terletak pada ujung akar dan batang, melakukan aktivitas pertumbuhan primer, yaitu pertambahan panjang batang dan akar. Selanjutnya jaringan meristem lateral yang berada sejajar dengan permukaan organ tumbuhan, misalnya kambium dan kambium gabus. Aktivitas meristem ini adalah melakukan pertumbuhan sekunder, yaitu pertambahan diameter batang yang disebabkan adanya pembelahan kambium ke arah dalam dan ke arah luar. Selanjutnya meristem interkalar, di mana terdapat pada pangkal tumbuhan berbuku-buku, misalnya rumput-rumputan atau bambu. Nah, pangkal ruas yang mengandung meristem ini berwarna lebih muda dibanding dengan bagian tengah maupun ujung ruas batang. Meristem interkalar aktivitasnya akan menyebabkan pertambahan panjang dan diameter ruas batang. Jaringan permanen. Ini adalah jaringan permanen yang membantu dalam transportasi, persiapan makanan, dan penyokong bagi tanaman. Jaringan permanen tidak lain ialah jaringan meristem yang matang dan berdiferensiasi untuk membentuk berbagai jenis jaringan. Berdasarkan kesamaan dari selnya, jaringan permanen diklasifikasikan menjadi jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Disebut jaringan permanen sederhana karena terdiri dari sel yang sama yang memiliki asal-usul yang sama. Berdasarkan fungsinya, jaringan ini diklasifikasikan menjadi parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan parenkim memiliki bentuk sel opal dengan dinding sel tipis dan memiliki ruang antar sel yang luas. Jaringan ini membantu dalam proses fotosintesis, penyimpanan, dan juga membantu tanaman air mengapung. Jaringan ini dapat ditemukan pada akar, batang, bunga yang hidup. Jaringan kolenkim terdiri dari sel hidup dan memanjang. Jaringan ini memberikan elastisitas, dukungan mekanik, dan kekuatan tarik untuk tubuh tumbuhan. Jaringan ini ditemukan terutama di korteks batang dan daun.
Jaringan sklerenkim terdiri dari sel-sel mati yang memiliki dinding sel sangat tebal dan mengandung lignin. Jaringan ini melindungi tanaman. Jaringan sklerenkim ada di batang, daun, dan pelindung keras pada biji dan kacang. Nah, sekarang beralih ke jenis kedua jaringan permanen, jaringan permanen kompleks. Dari namanya menunjukkan, jaringan permanen kompleks tersusun atas lebih dari satu jenis sel. Jaringan ini diklasifikasikan ke dalam xilem dan phloem. Xilem adalah jaringan permanen kompleks yang terdiri dari trakeid, bulu kayu, parenkin xilem, dan serabut xilem. Jaringan ini mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian tanaman lain. Phloem terdiri dari bulu tapis, sel pengiring, serabut phloem, dan parenkim phloem. Dan berfungsi mengangkut makanan dari daun ke bagian lain dari tanaman. Kesimpulannya, kita telah melihat dan memahami jaringan tanaman, jenis jaringan, subklasifikasi, dan fungsinya. Poin untuk diingat, jaringan tanaman pada dasarnya diklasifikasikan ke dalam jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem membelah sepanjang hidup dan membantu pertumbuhan tanaman. Sedangkan jaringan permanen berasal dari jaringan meristem dan memfasilitasi transportasi, persiapan makanan, dan penyokong tanaman. Ya, baik anak-anakku, kawan biologi, teman biologi, demikianlah tadi penjelasan tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan pada bagian pertama saat ini. Kita akan lanjut pada bagian kedua, struktur fungsi jaringan, pada pembelajaran berikutnya. Kita bersyukur pada Tuhan, memberkati kita semua dapat mengikuti kegiatan belajar saat ini, dan biarlah kamu bisa lebih memahaminya, lebih mengkaji akan materi ini sehingga bisa memahami sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi ini. Bersyukur pada Tuhan atas kebersamaan kita dalam kegiatan belajar ini. Biarlah kita senantiasa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Sampai jumpa pada kegiatan belajar berikutnya.